Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dede Jundi Darmawan, dan di hari ini kita akan belajar mengenal beberapa bencana alam. Tapi sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan itu, alangkah baiknya kita berdoa. Kenapa? Karena pada setiap kegiatan diharapkan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan jalan yang terbaik, selalu memberikan pencerahan kepada kita agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermakna ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal beberapa bencana alam. Yang pertama itu kakak akan mengajak anak-anak atau adik-adik di rumah untuk mengenal bencana gunung meletus. Nah, sebelum itu kakak pengen tanya nih untuk adik-adik yang ada di Bali, pasti sudah tidak asing ya mendengar yang namanya Gunung Agung, salah satu gunung terbesar yang ada di pulau kita, Pulau Bali. Nah, gunung merupakan sebuah susunan atau gugus perbukitan yang dimana itu menjulang tinggi dan lebih tinggi daripada dataran yang ada di sebelahnya. Nah, selain itu gunung juga bisa dibagi menjadi dua kategori ya adik-adik. Nah, yang pertama itu ada kategori gunung yang masih aktif. Nah, gunung yang masih aktif ini gunung yang sering melakukan erupsi ataupun meletus. Nah, jadi kalau adik-adik misalkan diajak berlibur oleh orang tuanya, melihat gunungnya itu mengeluarkan asap, nah adik-adik harus segera pergi karena itu tanda-tanda gunung tersebut akan mengalami erupsi. Nah, untuk gunung yang kedua itu adalah gunung yang tidak aktif. Nah, gunung tidak aktif ini di mana gunung tersebut sudah tidak erupsi lagi dan sudah aman untuk adik-adik liburan dengan keluarga ke sana. Nah, adik-adik di rumah, gunung juga merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka dari itu kita harus menjaganya ya. Tidak boleh kita mengambil hewan dari gunung, tidak boleh kita mengambil pohon tanpa izin, menebang pohonnya tidak boleh ya, karena itu bisa menjadi sebuah bencana. Nah, bisa menjadi banjir dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah kakak jelaskan ya tentang gunung dan jenis-jenis gunung. Nah, jadi sekarang kita akan bereksperimen. Yuk, kita akan membuat sebuah gunung atau bereksperimen bagaimana sih bisa terjadinya sebuah letusan di dalam gunung tersebut. Nah, di sini kakak sudah memiliki ya sebuah diorama gunung. Nah, di mana di sini ada gunung, ada pepohonan dan juga ada batu ya. Bisa teman-teman lihat ya, ada batunya. Nah, hari ini kita akan eksperimen nih gimana sih sebuah gunung itu bisa meletus. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada, yang pertama ada cuka. Nah, yang berikutnya itu ada pewarna makanan ya. Jadi teman-teman bebas boleh pakai warna apa ya. Nah, berikutnya itu ada baking soda atau soda putih ya. Nah, untuk cara eksperimennya akan kakak. Yang pertama itu kita masukkan cuka ke dalam gunung ini ya. Terus dimasukkan semua. Nah, berikutnya itu kita masukkan pewarna makanan ya teman-teman. Nah, setelah itu yang terakhir baru kita masukkan baking soda ke dalamnya. Dan jadilah gunung berapi teman-teman. Gunungnya terus meletus teman-teman. Nah, ini ya kalau terjadinya gunung meletus itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat bahaya sekali kalau teman-teman ada di sekitar gunung yang sedang meletus. Jadi untuk itu jika teman-teman melihat gunung sudah mengeluarkan asap, segera berlari ya dan menjauh dari tempat tersebut. Nah, adik-adik itu tadi ya eksperimen gunung meletusnya. Gimana? Seru? Nah, jadi adik-adik di rumah bisa praktekkan nanti buat ya dengan kakaknya. Nah, bahan-bahannya itu yang pertama adik-adik bisa menggunakan botol bekas.
Nah, lalu botol bekas itu diisi cuka, diisi pewarna makanan, lalu dicampur dengan baking soda dan akan menghasilkan gelembung seperti gunung meletus ya. Nah, untuk yang kedua, kakak akan mengajak adik-adik. Nah, karena sekarang cuacanya ini sedang angin ya. Nah, jadi kita akan membuat eksperimen angin tornado. Nah, angin tornado itu apa sih? Nah, angin tornado atau angin puting beliung itu jadi angin yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi ya. Nah, angin tersebut bisa mengangkat segala jenis benda yang ada di haluannya. Nah, jadi jika teman-teman sudah melihat anginnya sangat kencang, lalu berpusing di tempat, nah segera menjauh ya, karena itu adalah angin puting beliung dan sangat berbahaya. Nah, untuk itu langsung aja ya, kita akan membuat eksperimen angin tornado ya. Nah, yang pertama, adik-adik di rumah bisa siapkan air dan sabun cuci piring ya. Nah, untuk langkahnya, yang pertama kita masukkan sabun cuci piring ya, bebas sabun apa saja ya, ke dalam air tersebut. Nah, cukup ya. Nah, selanjutnya kita kocok nih. Nah, kita balik, kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin tornadonya nih. Untuk cara bikin tornadonya itu tinggal diputer aja ya. Nah, maka dia akan menghasilkan tornado. Agak deketin dulu ya ke kamera ya. Nah, itu bisa kelihatan ya, dia membentuk tornado. Nah, membentuk pusaran angin ya, pusaran air ya di dalam ya. Nah, itu tadi beberapa eksperimen ya yang bisa kakak berikan untuk adik-adik di rumah. Nah, untuk selanjutnya silahkan adik-adik buat di rumah ya. Bahan-bahannya itu sederhana, silahkan ajak kakaknya untuk membuat dan mempraktekannya di rumah. Nah, semoga apa yang kakak tadi berikan kepada adik-adik itu bermanfaat bagi adik-adik untuk belajar dan menambah wawasan juga. Jadi tentang bagaimana cara kita mengenali berbagai jenis bencana alam. Nah, sebenarnya bencana alam itu ada banyak ya, selain gunung meletus, selain angin tornado itu masih ada banjir, masih ada tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Nah, untuk itu silakan adik-adik eksplor diri masing-masing di rumah. Semangat belajar, dan akhir kata kakak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.